Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, utawi iki iku kitab nerangaken masalah sholat. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhuaken, iku khamsun limang wektu. Az-zuhru sewiji sholat duhur, wa awwalu waqtiha utawi kawitane wektu zuhur iku zawalus syamsi, lingsire srengenge, atau gesere srengenge. Wa akhiruhu utawi akhire wektu zuhur iku idza soro nalikane dadi apa zillu kulli syai'in, ayangane saben-saben suwiji iku mislahu madani syai'in, ba'da dhillis zawali, ba'da dhillis zawali sakwise lingsire ayang-ayang. Wal asru utawi sholat ngasar, wal asru lan loro waktu asar. Pertama zuhur, karena memang sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya selaku umat Islam itu ada 5.
pertama dinamakan zuhur. Kenapa disebut zuhur? Karena memang pada jam itu betul-betul nampak semuanya. Zuhur artinya jelas semuanya. Dan zuhur itulah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok ndak subuh? Ya, karena subuh pada hari itu Nabi belum dikasih tahu tata caranya. Walaupun memang tata cara sholat, mulai wudhu dan lain-lain, itu yang memerintahkan atau yang mengajarkan adalah malaikat Jibril. Pada malam 27 Rajab, Allah Ta'ala mengundang langsung Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengundang langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sowan kepada Allah. Tapi setelah ketemu dengan Allah, Allah Ta'ala memberikan kewajiban. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Cuman pada pertama kali Nabi Isra dan Mi'raj, subuhnya Nabi belum dikasih tahu tata caranya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi pada saat pertama mendapatkan perintah sholat adalah waktu zuhur. Yang kedua sholat asar. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane wektune asar. Iku aziyadatu tambahan ala dhillil misli ingatase ayang-ayangane pepadan wa akhiruhu utawi akhire asar fil ikhtiyari wa akhiruhu tawi akhire waktu asar fil ikhtiyari ing dalem nalikane parmilih omber sekali iku ila dhillil mislaini tumeka maring ayang-ayangane rong pertelon wa fil jawazilan ing dalam waktu wenang iku ilal hurubi tumeka maring surupe srengenge wal maghribu lan telu waktu maghrib wa waktuha utawi waktune maghrib iku wahidun siji wa huwa utawi wahidun iku ghurubus syamsi surupe srengenge
wa bimiqdari malan lawan kira-kirane barang yu'adinu kang azan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutupi sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimu lan kamat sapa wong as-sholata ing salat wa yusalli lan salat sapa si wong khamsa rakaatin ing 5 rakaat itu waktu maghrib. Waktunya maghrib itu cuma satu saja, itu kira-kira ada seorang yang azan kemudian wudu nutup aurat terusan kemudian melaksanakan sholat dan kira-kira setelah sholat 5 rakaat. Artinya apa? Sangat pendek waktunya. Wal isya ulan nomor 4 sholat isya wa awal waqtiha lan utawi kawitane wektune isya iku ida goba nalikane surup opo asyafaku mega Allah maru kang abang wa akhiruhu utawi akhire wektu ngisa fil ikhtiyari ing dalem mangsane permilih ila sulusil laili maring sepertelone wengi wafil jawazilan ing dalam waktu wenang ila tulu il fajri maring metune fajar asani kang kaping pindho. Kemudian disebut fajar sotik. Fajar sotik itu
biasanya mengikuti waktu sholat. Misal sekarang subuhnya jam 4, itu biasanya di langit ada gemerlap cahaya dari timur sampai ke barat. Itu namanya fajar sodik. Kenapa dikatakan fajar sodik? Ya, karena sesudahnya sudah mulai terlihat terang. Biasanya sekitar jam setengah 4 atau jam 3 itu ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu biasanya dari utara ke selatan. Itu kurang lebih kalau zaman sekarang ya jam setengah 4 atau jam 3 itu muncul cahaya dan terang. Tapi karena fajar kadzib sesudahnya kemudian peteng lagi. Itu namanya fajar kadzib. Kalau fajar sodik atau fajar sani biasanya diikuti sesudahnya kemudian nampak terang. Wasubuh lan nomor wasubulan nomor 5 waktu subuh. Wa awwalu waqtiha utawi kawitane wektune subuh. Iku tuluul fajri metune fajar. Asani kang kaping pindho atau fajar shodiq. Wa akhiru utawi akhire waktu subuh. Fil ikhtiyari ing dalam waktu permilih. Iku ilal asfari maring kuning-kuning. Ya, kuning-kuning itu biasanya muncul sebelum terbitnya matahari. Bahasa gampangnya kuning-kuning. Kalau bahasa yang lebih luas, rempiang-rempiang. Sebelum keluarnya matahari, rempiang-rempiang. Wafil jawaz lan ing dalam nalika waktu wenang. Iku ila tulu isamsi maring metune srengenge. Ila tulu isamsi maring metune srengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang menerangkan tentang sholat. Sholat fardu artinya sholat yang harus dilakukan oleh setiap muslim selama dia masih Islam. Seorang wajib menjalankan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. 1. Sholat duhur. Permulaan waktunya sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir.
Mungkin kalian belum begitu paham. Jadi dalam zaman dulu kan tidak ada jam, tapi semua orang Islam wajib sholat. Ya kemudian ada jam kan sekarang saja. Dulu jam itu ditengarai dengan jam istiwa. Itu biasanya mengikuti perputaran matahari semuanya. Kemudian muncul jam berikutnya, itu jam dinding, jam tangan. Zaman dulu banyak orang yang wajib menggunakan jam untuk menandai waktu dari waktu pagi, sore, siang, malam, dan seterusnya. Seiring berjalannya waktu, jam dinding, jam tangan sudah mulai muncul di HP. Lah di situ tidak semua orang mau menggunakan jam sekarang. Dulu sebelum ada era digitalisasi, saya juga selalu menggunakan jam bira, yen, siki jam bira, delengi HP, wah jam ini. Kalau sekarang menandai waktu sholat, kita gampang sekali. Misal waktunya sholat duhur, per hari ini sholat duhurnya jam 11.45. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ngira-ngira baik, bisa waktunya apa urung. Lah maka Islam memberikan solusi supaya orang tidak tergantung dengan jam. Maka caranya bagaimana? Kita harus mengikuti perputaran matahari. Maka pada waktu-waktu awal, ya sebelum adanya jam, itu orang betul-betul memperhatikan perputaran matahari. Zaman sekarang sudah gampang, tinggal bilang waktu tok. Walaupun itu semakin hari juga harus diwaspadai. Jangan sampai kemudian jamin dibanterna. Wah, akhirnya sholatnya aslinya jam 11.45, tapi waktu dibanterna akhirnya aslinya jam 10, tapi jam tengah, jam 12 bahkan, yaitu maka sungguhnya yang paling jelas sebenarnya adalah perputaran matahari. Maka untuk menandai waktu sholat itu caranya kita harus menggunakan matahari juga. Kita lihat mataharinya, selama bayang-bayangan kita masih di sebelah barat, berarti itu belum waktu zuhur. Kalau pas di atas matahari, di atas kepala kita mataharinya
maka juga belum waktu zuhur. Nah terus mulainya kapan? Lah mulai matahari tergelincir yang tadinya di atas kepala kita, tiba-tiba mataharinya bayang-bayangan kita kemudian sudah di sebelah barat kita. Artinya bayang-bayang tubuh kita sudah mulai kelihatan. Itu namanya zawalus samsi. Akhirnya waktu zuhur sampai pada waktu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu. Nanti terus ketika waktu zuhur matahari terus ke barat, maka kita bisa mengkira-kirakan jam tengah loro. Wah, jam tengah loro itu dipastikan bayang-bayangan kita masih separuh. Terus matahari terus ke barat hingga pada akhirnya nanti matahari terus ke barat, bayang-bayangan kita misal tidak ada jam, sudah kita ikuti aja. Misal kita hitung tubuh kita, misal katakanlah 160, ya kita hitung aja kira-kira bayangan kita ada 60, sudah 60 belum. Kalau bayang-bayang kita sudah sampai 60 lebih, itu berarti sudah masuk waktu asar. Terus yang kedua, waktu asar. Mulai kapan? Mulai ketika bayang-bayangan yang ada pada tubuh kita sudah melewati dari sudah lebih dari bayang-bayangan kita. Contoh begini, kalau pagi dipastikan matahari condong ke timur, matahari ke sini, bayang-bayangannya di sini berapa? Nanti kalau kemudian pas di tengah-tengah kepala kita, itu namanya zawalus samsi. Mata tergelincirnya matahari. Pas kalau kita mataharinya di atas kita, ketika kemudian mataharinya bergeser, ini sudah namanya waktu sholat zuhur. Terus matahari ke sini, kita hitung sampai ketika kemudian bayang-bayangan kita sama dengan apa yang ada di lingkungan kita, di sekitar kita. Misalnya gelas ini, gelas berapa senti ini? Begitu kita hitung, kok dihitung sudah melebihi gelas ini, namanya waktu asar. Terus dalam hal kemudian waktunya asar cukup lumayan, maka di situ ada istilah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu kita boleh melakukan apa saja di situ, masih diperbolehkan. Nah terus kemudian ada waktu yang kedua namanya waktu jawaz. Waktu jawaz itu diperbolehkan sampai matahari terbenam. Biasanya ditengarai dengan di atas di atas langit, di bawah langit itu ada bayang-bayangan kuning-kuningan. Ada warna kekuning-kuningan di atas langit itu, di atas kepala kita, sebelah barat itu ada kekuning-kuningan. Itu biasanya menandai waktu asar hampir selesai. Terus yang ketiga waktu maghrib. Waktu maghrib itu waktunya cuma satu. Apa? Ghurubus syams. Mulai waktu maghrib dimulai ketika matahari sudah
terbenam. Begitu matahari terbenam, itu sesudahnya dikira-kirakan ketika ada seseorang yang azan, kemudian wudhu, kemudian menutup aurat, kemudian dia sholat, sesudahnya sholat dilakukan lagi sholat 5 rakaat, itu berakhirnya waktu maghrib. Terus nomor keempat, Isya. Waktunya Isya dimulai ketika di langit sana mulai muncul warna kemerah-merahan. Kalau lagi zaman apa namanya, zaman banyak hujan tidak kelihatan, tidak begitu terasa. Tapi ketika terang, tidak ada hujan, setelah maghrib kita lihat ke atas sebelah timur, sebelah barat, biasanya kita lihat apa namanya kemerah-merahan. Itu apa namanya, kalau sudah ada mulai kemerah-merahan dan kemudian betul-betul terbenam, mulailah kita bisa menjalankan sholat Isya. Dalam waktu ikhtiar, artinya waktu yang suka-suka kita, itu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam berarti kita hitung, misal maghrib per hari ini jam 18 maghribnya, Isyanya jam 19, jam 7 lebih 19, taruh kata kita genepin jadi 19.20, maka dari jam 19 kita hitung per hari ini subuhnya jam 4, maka berarti mulai jam 19.20 sampai jam 4, berarti 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 7 jam. 7 jam ini sepertiganya, berarti misal kita ambil 2,5 jam, berarti kalau 3 per jam, apa namanya, sepertiga malamnya, berarti sekitar jam setengah 2-an, sepertiga malam itu. Dan dalam waktu Isya itu ada waktu jawaz. Waktu jawaz itu waktu yang diperbolehkan sampai kapan? Ila tulu'il fajris, sampai terbitnya fajar yang kedua. Fajar yang kedua berarti sudah tidak boleh lagi menjalankan sholat Isya. Selanjutnya waktu yang terakhir, waktu kelima, waktu subuh. Mulai kapan waktunya? Itu mulai dari terbitnya fajar shodiq sampai ada waktu beberapa saat kemudian sampai kelihatan rempyeng-rempyeng. Jadi ada kuning-kuning tapi belum kelihatan nampak. Dan diakhiri sampai terbitnya matahari. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, kenapa harus ada tergantung dengan matahari? Ya, karena matahari itulah yang kemudian sebagai patokan kita melaksanakan sholat. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada HP, sudah ada apa namanya, ada jam dan lain-lain. Dulu ketika ada seperti itu, saat-saat seperti itu banget membutuhkan dengan matahari. Alhamdulillah kita di zaman yang dimudahkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi,
hingga akhirnya mudah-mudahan kita bisa manfaatkan teknologi tersebut. Artinya bagaimana? Ya, kita kalau bisa sholat di awal waktu. Awal waktu itu misal zuhur jam 11.45. Pokoknya setelah begitu masuk waktu zuhur, kita segera wudu, menutup aurat, kemudian qobliyah ba'diyah, terus dilaksanakan sholat zuhur. Itu juga berlangsung untuk asar dan lain-lainnya. Karena apa? Ya, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik ibadah yang Allah Ta'ala sukai adalah sholat awal waktu. Walaupun sesungguhnya di pertengahan waktu juga tidak apa-apa, bahkan akhir waktu sekalipun monggo, yang penting sholat jangan ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun, dengan siapapun, dan dalam kondisi apapun. Saya minta kepada kalian semuanya, sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.